izin bertanya Pak, kapan terbentuknya organisasi Perisai Putih ini Pak? Ya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada mahasiswa jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi ini STKIP yang sudah Perisai Putih diberi kepercayaan dalam observasi tugas di kampusnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, apa yang ditanyakan kapan Perisai Putih itu berdiri. Kalau di Sumeneb, Perisai Putih masuk ke Sumeneb itu tahun 1980. Perisai Putih secara nasional, Perisai Putih itu merupakan salah satu perguruan historis di Indonesia. Jadi ada 10 perguruan historis itu, salah satunya adalah Perisai Putih. Jadi Perisai Putih itu berdiri tanggal 1 Januari 1967 di Surabaya. Ya, pusatnya Perisai Putih itu di Surabaya. Namun masuk ke Sumeneb itu tahun 1980. Jadi bulannya itu bulan Juli, tanggalnya saya teman-teman semuanya tidak tahu itu tanggalnya gitu. Jadi itu. Terus tujuannya terbentuknya organisasi ini apa? Ya. Jadi perguruan silat ini tujuannya perguruan silat nasional Perisai Putih ya, yang pertama itu mencetak atlet berprestasi. Jadi itu. Terus yang kedua kita mengangkat budaya. Silat itu kan merupakan budaya Indonesia dan sekarang sudah diakui oleh UNESCO yang merupakan salah satu budaya tak benda. Jadi itu. Nah, Perisai Putih yang merupakan salah satu perguruan historis di Indonesia itu, kenapa dikatakan historis? Karena yang mendirikan PB-IPSI itu adalah 10 perguruan itu, maka dikatakan historis. Jadi tanpa 10 perguruan historis itu, PB-IPSI itu tidak akan berdiri. Cikal bakalnya berdirinya IPSI itu dari 10 perguruan historis. Jadi itu. Nah, kebetulan Perisai Putih itu alirannya aliran yang diajari itu aliran Keraton Sumeneb, karena guru besar dan pendiri Perisai Putih itu asli orang Sumeneb, Raden Ahmad Bustami Barasubrata. Itu asli orang Sumeneb, cuma dia besar di Surabaya. Belajar silat pertama ke kakeknya orang Sumeneb, asli orang Bangselok. Jadi itu asli orang Bangselok. Jadi itu. Ya itu tujuannya untuk mencetak generasi kita, mencetak atlet-atlet yang sangat potensial untuk mencapai prestasi. Karena apalagi sekarang ada prestasi akademik dan non akademik. Non akademiknya itu bisa salah satunya lewat pencak silat yang seperti itu, atau olahraga yang lain. Gitu. Bagaimana caranya organisasi ini untuk mengenalkan tuh Pak Perisai Putih? Ya. Sejarahnya sangat panjang. Perisai Putih itu masuk ke Sumeneb itu tahun 80 itu, tapi saya masih belum jadi murid. Jadi itu semua perguruan silat itu dilatih tanding. Dan untuk memperkenalkan saat sekarang kita kan melewati beberapa tahapan, salah satunya adalah prestasi. Jadi itu. Sementara prestasi yang dicapai oleh Perisai Putih dari Perisai Putih masuk tahun 80 sampai saat sekarang itu prestasinya ada di Perisai Putih. Terbukti piala bergilir IPSI 2 kali, antar perguruan 2 kali dipegang Perisai Putih, ada di pojokan ini piala bergilirnya. Atlet pencak silat di Sumeneb yang pernah masuk PON hanya Perisai Putih, 2 kali PON, namanya Ahmad Ghazali, orang Bangselok gitu. Sekarang ada di Malang, menjadi ketua Perisai Putih Malang. Itu atlet Perisai Putih yang pertama kali silat di Sumeneb masuk PON ya dari Perisai Putih. Kemarin Prapon juga, Prapon cuma gagal di Prapon orang Batang-Batang, Nanda.
prestasinya ada di kita. Dan kita tidak mengada-ngada gitu kan. Jadi itu buktinya ada pialanya masih sekarang. Jadi itu. Terus yang lain. Jadi kita memperkenalkan seperti itu. Dan dulu masuknya ke Sumeneb, perisai putih itu pada masanya Pak Sekdanya itu Pak Maksum. Jadi Pak Maksum itu Sekda Sumeneb, itu merupakan ketua umum perisai putih pusat. Dulu kan Sekda itu penunjukan dari provinsi kan, bupati dulu itu kan penunjukan semuanya. Sekarang kan pemilihan. Jadi itu. Jadi Sekdanya itu dulu Pak Maksum. Pak Maksum itu dulu kepala biro Kesra di Pemprov Jawa Timur, karena tempat latihannya perisai putih itu dulu itu di kantor gubernuran. Jadi itu. Jadi Pak Maksum pindah ke Sumeneb menjadi Sekda, itu perisai putih masuk ke sini. Jadi itu. Nah, karena kita dekat dengan pemerintahan, ya kita lebih dikenal. Apalagi Bupati Sumeneb itu Fauzi itu adalah muridnya perisai putih waktu SMP. Dia waktu SMP 4 dia menjadi siswanya perisai putih. Makanya sekarang waktu dia jadi wakil bupati kita angkat menjadi pembinanya perisai putih. Jadi kita lebih dikenal. Makanya program-programnya perisai putih sekarang banyak yang dibantu oleh pemerintah. Termasuk besok ini kita punya santunan anak yatim 30. Kita tidak 3 tahun. Santunan anak yatim besok kita laksanakan di sini. Terus ada kebetulan juga perisai putih anggota Kormi. Jadi dari pusat sampai ke daerah perisai putih itu menjadi anggota Kormi. Tidak ada perguruan silat lain di Indonesia itu yang menjadi anggota Kormi kecuali perisai putih, gitu kan. Jadi Kormi itu nangani olahraga rekreasi. Jadi kedudukannya Kormi sama KONI itu sama. Kalau KONI itu olahraga prestasi, Kormi olahraga rekreasi. Kedudukannya perisai putih di Kormi sama dengan IPSI cabur. Jadi itu. Jadi perisai putih punya 2, gitu kan. Lewat festival silatnya, silat tradisionalnya itu masuknya ke Kormi, di prestasinya di KONI. Tidak ada perguruan lain, walaupun se Indonesia tidak ada, hanya perisai putih. Itulah. Itu keberuntungan kita. Makanya kita lebih banyak dikenal di tataran masyarakat selain memang prestasi kita. Gitu. Kemarin juga satu-satunya juara Kapolda Cup itu dari kita, orang Batang-Batang. Terus kita pernah mewakili Indonesia Festival Bela Diri Dunia di Korea Selatan. Alhamdulillah juara 3 tahun 2015 dari Batang-Batang juga. Selama 15 tahun Indonesia itu mengirim Festival Bela Diri Dunia. Baru tahun 2015 itu Indonesia menjadi juara 3. Juara pertama itu Uzbekistan, juara 2 Korea sendiri, juara 3 Indonesia yang diwakili perisai putih. Perisai putihnya dari Sumeneb. Terus juara 4 India tahun 2015. Jadi itu. Makanya kita lebih banyak lebih dikenal gitu loh. Jadi gitu. Tapi kita dikenalnya bukan dikenal karena brutal, bukan. Karena kita dikenalnya karena prestasi. Jadi itu dari dulu sudah. Terus yang lain-lain. Yang ini tidak ada kitanya, grupnya ini. Bagaimana cara mencetak siswa menjadi siswa yang berprestasi, Pak? Ya. Karena Bapak tadi kan di perisai putih banyak mendapatkan prestasi-prestasi. Lalu bagaimana cara mencetaknya? Ya. Jadi untuk kita mencetak atlet yang berprestasi, ini kan juga masuk ke pelatihan ya, pelatihan. Pertama kita anak itu memang betul-betul latihan secara kontinu, secara berkala. Memang latihannya di masing-masing ranting itu 1 minggu itu 2 kali. Tetapi ada latihan khusus tambahan, terutama fisik. Ketika sudah fisiknya tidak kuat, jangan harap atlet itu mencapai prestasi. Makanya di perisai putih itu kita larang bagi atlet, dilarang merokok, dilarang minum es, dilarang makan cepi, cengi. Iya. Itu akan pengaruh kepada fisik kita.
Satu itu. Tensi latihan tetap teknik, apalagi sekarang dengan peraturan yang baru, yang peraturannya itu sangat berat lah ketimbang yang dulu. Kita benar-benar tensi latihan. Makanya kemarin tahun 2023 ketika peraturan baru IPSI itu diterapkan bulan Januari itu, alhamdulillah Perisai Putih jadi juara 1 di Kejurprov Blitar itu sampai masuk ke Prapon. Ya kita tetap latihannya berkala. Nah, bagi atlet yang takut bertanding, ikut tanding, kan kadang-kadang ada anak itu takut, dia ingin latihan silat, tapi untuk ikut sabung dia takut. Kita arahkan kepada lewat seni. Jadi prestasinya dia tidak ke tanding, tapi prestasinya ke seni. Karena kalau seni kan tidak mungkin dia cedera. Kalaupun itu berpasangan atau ganda, dia sudah gerakan yang sudah setelannya, sudah pasangannya. Kalau mukul ke kanan, dia harus mengelaknya ke kiri sudah. Tapi kalau tanding dia kan yang diadu adalah otot, pikiran kita sendiri, bagaimana menghadapi lawan. Jadi kita harus main otak juga. Jadi tetap latihannya seperti itu. Makanya anak yang takut ikut sabung, kita arahkan kepada seni, jalurnya ke sana. Latihannya bagi prestasi, tetap latihan. Puasa tetap latihan, jadi fisik gitu lah. Sore tetap gitu lah. Kecuali malam. Kalau malam mungkin terbentur dengan terawih, waktunya singkat. Kalau fisik sore tetap continue gitu. Jadi, dan mungkin di pelatihan itu ada yang namanya vetomik ya. Ya, itu untuk mengukur kekuatan atlet itu, fisik itu dari itu. Kalau sudah hasil vetomiknya itu di bawah, tidak mungkin menang. Fisik kalau sudah tidak teratur, pasti otak, pikiran kita akan sudah kemana-mana. Emosi iya gitu loh. Mukul kalau sudah fisiknya tidak kuat, pasti akan pukulannya akan menjadi lemah. Buktikan kalau tidak percaya. Buktikan yang perokok, fisiknya bagaimana? Jadi pasti itu sudah. Buktikan yang orang yang sering minum air es. Buktikan orang yang atlet yang kalian sering makan pentol, cengi. Buktikan, nafas tidak akan kuat. Beda kalau seperti saya sudah berhenti. Jadi kalau masih jadi atlet kita larang semuanya. Sudah, kalau tidak percaya buktikan itu. Bagi para perokok lari coba. Ya. Silakan yang lain. Untuk Pak, terkait dengan organisasi Perisai Putih itu sendiri, mungkin ada acuan tugas dan wewenang. Ya, ada. Jadi kita wakil ketua itu ada bidangnya masing-masing. Kita ada 5 wakil ketua. Ada ketua 1 itu membidangi organisasi, ketua 2 membidangi pembinaan atlet prestasi, wakil ketua 3 kepelatihan yang membidangi kepelatihan. Terus ada wakil ketua 4 yang membidangi spiritual. Terus ada wakil ketua yang membidangi hubungan luar, ya, hubungan luar, apa lupa saya gitu kan. Nah itu nanti ada seksi-seksi yang lain-lain nanti gitu, yang mengacu kepada wakil ketua. Ada. Jadi kita punya bidangnya. Misalnya kayak besok ada santunan anak yatim, itu langsung ditangani humas, bagian humas. Panitia langsung humas. Jadi itu. Terus atau wakil ketua bidang wakil ketua 5 yang bidangi hubungan antar lembaga. Jadi itu yang menangani. Jadi itu karena sifatnya kan bukan terkait masalah prestasi atlet kan. Kalau itu sifatnya sosial kan. Jadi kita di Perisai Putih tidak harus bergelut di dalam prestasi anak saja, tetapi kita bersifat sosial juga. Santunan anak yatim kita sudah berjalan 3 tahun kerjasama dengan Basnas. Jadi kita kerjasama bersama Basnas. Itu kan sifatnya sosial. Jadi atlet siswa kita yang
anak yatim kita bantu lewat itu gitu loh. Terus kayak kalau besok ini kita buka keluar di floor. Jadi beberapa perguruan silat itu ada yang ikut besok itu saya undang. Saya minta masing-masing perguruan itu dua anak yang yatim. Besok kita bantu. Jadi tidak harus di Perisai Putih saja yang mendapatkan bantuan anak yatim. Di luarnya itu kita bantu. Jadi ini sifatnya sosial. Jadi terus kita juga 3 tahunnya nanti kita sudah punya kalender event juga, kalender event Bupati Cup sudah 3 kalinya nanti kita punya kalender event yang diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Jadi makanya dari prestasi dan pencapaian prestasi Perisai Putih lebih dikenal oleh tatanan pemerintah apa yang disampaikan tadi ya kita diakui terus, apalagi memang Pak Bupatinya itu orang Perisai Putih. Terus yang lain, Pak, untuk tugas dan wewenang PSNPP apa, Pak? Tugas dan wewenang kita kepada atlet ya seperti tadi, pencapaian atlet, prestasi satu itu. Yang kedua, kita punya hubungan, kita kan gini, ada hubungan internal dan eksternal. Jadi ketika hubungan internal itu lebih mudah karena internalnya Perisai Putih komunikasi. Tapi ketika berhubungan dengan eksternal ini yang butuh waktu, butuh pengakuan dari masyarakat. Apa sih manfaatnya Perisai Putih kan seperti itu di masyarakat. Ya salah satunya kayak besok ini satu yatim. Gitu. Jadi manfaatnya saya kira luar biasa gitu loh, menurut saya gitu loh. Jadi terkait pembagian tugas-tugasnya itu kita tetap jalan. Dan silakan, mungkin ada yang dari perguruan-perguruan di sini, tidak ada perguruan di Sumeneb itu yang sering mengadakan event. Silakan, mungkin yang pernah belajar di Walet atau di perguruan lain, ada tidak mengadakan event yang sifatnya dibuka? Nggak ada kan? Yang ada hanya Perisai Putih. Besok bulan 5 kita ngadakan festival. Itu bentar pelajar semuanya dibuka. Silakan perguruan lain itu ikut, silakan. Jadi itu. Silakan selama kalian itu menjadi atlet, adakah perguruan silat di Sumeneb itu menyelenggarakan event yang sifatnya dibuka untuk umum? Jadi itu. Paling ya kemarin juga ada Pagar Nusa, itu hanya internal. Terus internal perguruannya sendiri, ada LDI, ASAT, PSHT juga dulu pernah internal. Jadi, tapi kalau Perisai Putih kita buka semuanya. Kayak kemarin Bupati Cup kita buka semuanya. Pendaftaran gratis semuanya. Nanti tanggal 18 Mei Festival Pencaksilat Antar Pelajar kita buka gratis semuanya. Karena Perisai Putih tidak mau minta uang pendaftaran gitu. Gratis semuanya gitu. Karena apa? Karena itu sudah disokong oleh dananya dari pemerintah. Festival besok dari Kormi dananya. Jadi kira-kira gimana? Yang lain? Untuk saat ini jumlah keseluruhan di Siswa. Kabupaten Sumeneb ya siswanya. Siswa berdasarkan buku induk. Iya, berdasarkan buku induk. Karena kita kan gini. Di masing-masing ranting itu, di masing-masing ranting itu kita punya data. Siswa yang mau ikut Perisai Putih itu didata oleh rantingnya masing-masing. Nah, didata. Jadi ranting itu punya ugindo. Nah, kalau ke cabang itu kalau mau ikut ujian ke tingkat baru masuk buku induknya cabang. Kenapa? Tidak semuanya siswa itu masuk ke buku induknya cabang. Khawatir anak itu hanya berhenti di situ gitu loh. Tapi kalau sudah ikut ujian ke tingkat itu sudah masuk di buku induknya cabang. Berdasarkan buku induknya cabang dari tahun 1980 sampai kemarin 2024 bulan 2 itu kita mempunyai anggota
25.375. Ya. Itu anggota kita yang tersebar di 16 ranting. Jadi itu berdasarkan buku Indo. Dan perisai putih setiap ujian kan tingkat yang dikeluarkan adalah ijazah, bukan sertifikat, ijazah. Karena kita apa? Kita perguruan nasional. Jadi 10 perguruan historis itu setiap ujian kan tingkat yang dikeluarkan adalah ijazah, bukan sertifikat, ijazah. Jadi setiap dia naik sabu ijazah. Ada nilainya juga di belakang. Ya ijazah, gimana ijazah itu? Kalau perguruan lain tidak boleh mengeluarkan itu. Khusus perguruan historis itu yang dikeluarkan adalah ijazah. Jadi itu. Makanya kelebihan kita itu di situ. Diibaratkan begini, antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Jadi anggaplah perisai putih itu negeri, jadi yang dikeluarkan ijazah. Makanya yang mau ikut perisai putih itu tanpa uang pendaftaran, gratis. Iuran saja itu kadang ya gratis juga gitu. Jadi itu. Karena sudah semuanya dipenuhi. Beda dengan sekolah swasta. Kalau sekolah swasta kan dia kan narik iuran gini ya. Kalau kita enggak. Semuanya memang kita gratis, dan kecuali dia ikut ujian. Kalau ikut ujian dia tetap bayar. Ya namanya ikut ujian kan tetap bayar, karena yang dikeluarkan dia ijazah. Jadi itu. Terus yang lain? Untuk Pak, cara mengenalkan organisasi perisai putih itu sendiri gimana? Tadi kayaknya sudah ya. Memperkenalkan itu. Kalau saya ulas kembali, kita awalnya dari prestasi. Ketika prestasi kita sudah mencapai prestasi dari pembinaan atlet, pasti itu sudah dikenal gitu. Ditambah kita memang kasarannya lebih dekat dengan pemerintah gitu, tambah dikenal. Kayak kemarin, besok ini kan santunan anak yatim kita buka, malah dari walet itu kita ada yang ikut, dari perguruan lain juga ikut, kita minta 2. Nah itu yang mengena di luar. Kayak kemarin kita ngadakan pertandingan Bupati Cup antar pelajar Kabupaten Sumedang. Mendali yang dikeluarkan di lombangnya perisai putih, gitu loh. Jadi walaupun perguruan lain yang ikut, yang dipampang di rumahnya perisai putih, gitu loh. Itu yang lebih dikenal, tambah dikenal, gitu loh. Jadi kemarin kita mengeluarkan 293 medali kemarin itu. Ya semuanya gratis semuanya kemarin. Jadi kita lebih dikenal, itu caranya kita. Kalau kita sudah prestasi, ada orang dikenal itu ada 2. Karena dia pinter dan prestasinya, ada karena nakalnya gitu loh. Nanti kalian kalau sudah jadi guru pasti itu. Yang sering nakal pasti lebih dikenal. Ya. Iya, sama seperti itu. Jadi kalau kita perisai putih tidak pernah brutal. Kita selalu, karena kita mengutamakan keluhuran budi pekerti lahir dan batin. Jadi itu. Dengan motto kita ilmu padi. Padi semakin berisi semakin merendul. Jadi pesilat perisai putih semakin tinggi ilmunya maka semakin rendah pula hatinya. Jadi itu. Terus di warna kuning lambangnya perisai putih itu mengutamakan keluhuran budi pekerti lahir dan batin. Jadi kita tidak brutal. Jadi prestasi yang kita capai banyak kok. Jadi STKIP itu kemarin ada ya Windy ya, antar mahasiswa ya kalau tidak keliru. Itu kan dari perisai putih semua dari dulu itu. Yang mencapai prestasi dari perisai putih. Makanya Pak Obeknya itu sama Pak Fausinya itu sering minta ke saya. Jadi banyak kok kemarin. Kemarin juga ada STKIP juga sering minta ke saya aja. Jadi terus yang lain Harapan organisasi ke depannya. ya, jadi harapan
Perisai Putih itu ke depannya, yang pertama bagaimana perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumeneb itu harmonis, tidak ada konflik antar perguruan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ada konflik antar perguruan di daerah lain. Saya berharap di Sumeneb sampai detik ini tidak ada. Itu harapan yang pertama. Yang kedua, bagaimana pencapaian prestasi itu yang diutamakan, mencetak atlet-atlet yang berprestasi untuk masa depan anak-anak kita. Jadi itu. Yang selanjutnya, harapan saya yang paling diperhatikan itu anak itu nanti kembali ke masyarakat itu bisa bermanfaat melalui silatnya, karena kita sudah dilatih mental. Jadi itu bukan dilatih preman, tapi dilatih mental, bagaimana mental itu menjadi bagus. Ya, dan insya Allah semua perguruan silat yang ada di Indonesia itu pasti akan memberikan pendidikan, motivasi dan lain-lain, itu motivasi yang bagus, tidak ada yang jelek. Cuma sekarang kembali kepada dirinya, yang seperti itu, kembali kepada individunya. Jadi itu harapan saya, dan saya juga secara pribadi berharap dari 27 kecamatan itu nanti bisa tersebar perisai putih. Jadi sementara kan masih 16. Ini pun masa lembu, saya sendiri belum pernah nyampe di sana. Walaupun ada di sana perisai putih, saya belum pernah nyampe. Gili Genting saja saya baru 1 kali ke Gili Genting karena saya takut. Yang ke sana ya teman-teman gitu. Saya takut. Insya Allah paling setelah hari raya saya ke Gili Genting karena ada program di sana, penyerahan sabuk dan ijazah yang direncanakan akhir bulan 4 nanti ditaruh Gili Genting. Sekalian dengan pengumuman saya mau ke sana gitu. Ya karena saya sendiri takut urusan dengan ombak, jadi itu. belum pernah ke sana gitu. Itu yang harapan saya pribadi itu, bagaimana perisai putih itu menjadi perguruan yang dicontoh oleh perguruan-perguruan yang lain gitu. Dengan kita punya modal prestasi kita, terus kita diuntungkan karena kita adalah perguruan historis di Indonesia gitu. Kira-kira begitu. Yang lain, ayo santai. Gimana? Santai aja. Ya. Itu. Tadi itu yang lewat itu lulusan STKP itu wakil sekretarisnya Perisai Putih. Itu menyiapkan kegiatan besok. Lulusan STKP itu. Untuk kenaikan sabuk sendiri di Perisai Putih itu berapa? Ya, berdasarkan anggaran dasarnya Perisai Putih itu biasanya setiap ujian itu 6 bulan 1 kali. Tapi kita tidak, khususnya Sumeneb tidak menerapkan 6 bulan, tetap 1 tahun. Kalau 6 bulan itu kayaknya materi tidak cukup. Misalnya kamu ya selama 6 bulan mau mencapai gerakan di Perisai Putih, iya kalau latihan terus. Kalau tidak latihan terus, akhirnya kan kurang. Jadi kita tetap, akhirnya kita kesepakatan dari pengurus itu, kita mengadakan ujian kan tingkat 1 tahun 1 kali, walaupun di anggaran dasarnya 6 bulan. Gitu. Terus yang lain? Ingin bertanya Pak, bagaimana program di Perisai Putih itu sendiri dalam waktu 1 tahun itu? Apa saja programnya Pak? Dan event-eventnya itu? Ya. Dalam 1 tahun. Jadi kalau program kita 1 tahun itu kondisional. Yang jelas program rutinnya itu adalah ujian tingkat. Gitu. Kalau event-event selain itu kondisional. Kita tidak bisa dijadikan patokan. Tetapi untuk saat ini 2024 ini, yang pertama yaitu ujian tingkat sudah, terus santunan anak yatim besok, festival bulan 5, bulan 7 itu kalender eventnya pemerintah Kabupaten Sumeneb, Pemkab itu Bupati Cup tuh. Sementara itu selain nanti kita mengikuti
beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh IPSI ataupun yang dilaksanakan oleh Perisai Putih Pusat. Nah, itu jadi selama 1 tahun kita tidak, karena kita kan organisasinya bukan organisasi kayak BEM gitu ya, yang punya acuan, jadi kita tidak. Tapi kalau metode latihan di misalnya sabuk putih harus menempuh 6 jurus dan metode yang lainnya itu ada kurikulumnya. Jadi itu sabuk kuning harus menempuh 12 jurus. Jadi itu kita kan kelipatan 6 terus. Jadi setiap tingkatan itu jurus itu kelipatan 6. Jadi itu. Dan ada teknik-teknik yang lain itu yang diberikan gitu. Itu kurikulumnya di masing-masing tingkatan. Tapi kalau program untuk cabang itu kita kondisional. Jadi itu. Masuk latihan rutin, latihan kepelatihan. Kalau saya mengumpulkan para pelatih sabuk biru itu jadi sini khusus sabuk biru, sabuk coklat, terus kadang yang sabuk hitam itu saya kumpulkan ya tujuannya apa, untuk olahraga bersama. Jadi itu ya macam-macam ya, karena sudah fisik kita sudah macam-macam ya, kita modelnya hanya pakai model bela diri. Itu juga ada bela diri praktis ya, di kita itu ada yang namanya bela diri praktis. Yang dikatakan bela diri praktis itu walaupun kita usia tua sudah, bagaimana menghadapi musuh itu bisa kalah gitu. Jadi tidak pakai otot gitu. Jadi itu. Nah, kembali lagi apa yang tanyakan, gimana kok bisa Perisai Putih? Semua security Bank BPRS itu dilatih Perisai Putih. Itu 1 bulan 2 kali. Itu mulai waktu Pak Novi dulu, Pak Novi direkturnya. Perisai Putih dapat bantuan terop gitu deh, yang tujuannya untuk parkir di sini. Itu semua security-nya Bank BPRS itu kita yang melatih. Tapi yang melatih itu saya berikan kepada pelatih senior, karena yang dihadapi kan sapam-sapamnya kan sudah tua-tua, sudah usia tua semua gitu. Kita berikan pelatih yang senior. Kalau pelatih yang masih muda-muda kan tidak imbang lah. Jadi itu bukan dalam arti tidak imbang, wibawanya nanti kurang kan. Jadi itu sampai sekarang makanya BPRS kalau ada apa-apa ya ke kita. Jadi itu Bank Mandiri gitu lah. Karena direktur Bank Mandiri itu direktur pusat direksi di Jakarta itu namanya Aquarius Rudianto, itu orang Perisai Putih. Jadi Bank Mandiri di sini kalau saya kegiatan ya Bank Mandiri BPRS. Jadi kita kan spot-spotnya itu ya, makanya Perisai Putih banyak dikenal gitu lah. Gitu lah. Kayak PT Tema gitu lah, XL ya. Kita sering di spot gitu lah. Jadi yang lain ya. Program kerja apa saja yang sedang dan sudah dilaksanakan dalam Barusan sudah ditanyakan, kita kondisional gitu kan. Jadi programnya itu kita tidak kontinu seperti BEM kan, seperti itu. Jadi kita kondisional. Jadi kalau ada event ya event. Saya kira di rekaman ini sudah ada barusan. Audio Jungle.